misi Dragonfly NASA ke Titan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bicara. By the way, di sini ada yang udah nonton video Bicara yang berjudul 2023 manusia akan tinggal di Mars. Kalau ada yang belum, nanti linknya bakal kita taruh di pojok layar supaya kalian bisa nonton dulu ya. Nah, bagi yang udah, video itu merupakan salah satu dari ratusan misi yang dilakukan oleh NASA. Dan, tahukah kalian, selain misi itu, ternyata pada tahun 2026 mendatang, NASA akan melakukan sebuah misi ke Titan. Seperti apa ya misi tersebut? Apa yang ingin NASA temukan dari peluncuran misi tersebut? Nah, misi NASA ke Titan ini akan menjadi topik kita pada kesempatan kali ini. Kalau penasaran, langsung aja simak video ini. Tapi jangan lupa ya untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau udah, check it out. Dragonfly. Well guys, NASA akan mengunjungi Titan pada tahun 2026 mendatang menggunakan robot terbang Dragonfly. Dragonfly ini adalah sebuah robot yang berbentuk seperti rotor atau sebuah alat yang mekaniknya berputar atau yang memiliki baling-baling. Nantinya ketika Dragonfly bertugas, ia akan melayang-layang di atas Titan sambil mengumpulkan data dari berbagai lokasi yang ia lewati. Data-data yang akan dikumpulkan oleh Dragonfly, beberapa akan berbentuk foto atau gambar daerah yang menarik dan memiliki geografi yang beragam setiap 8 km dengan resolusi yang sangat tinggi. Untuk mencapai Titan dari bumi, Dragonfly membutuhkan waktu perjalanan selama 8 tahun. Jika misi ini berjalan dengan lancar, maka Dragonfly diperkirakan akan mencapai Titan pada tahun 2034. Berbeda dengan misi lain seperti di Mars atau di bulan, memang misi ke Titan ini tidak menggunakan rover untuk menjelajahi darat. Kali ini, NASA menggunakan rotor yang akan terbang mengiringi Titan. Cara ini dipilih karena Titan memiliki atmosfer yang lebih tebal dibandingkan bumi dan gravitasinya yang lebih rendah dari bumi. Jadi sepertinya penjelajahan di Titan lebih mudah dilakukan dengan cara terbang dibandingkan harus berjalan di permukaannya. Karena kalau misalkan kita mengendalikan rover di darat lagi, perbandingannya itu akan sama seperti sedang berjalan di air, bukan di udara. Dragonfly adalah kendaraan multirotor pertama yang digunakan oleh NASA untuk menjelajahi planet lain. Alat ini dilengkapi dengan 8 rotor yang memungkinkannya untuk dapat terbang seperti drone besar di Titan. Atmosfer Titan yang 4 kali lebih padat dari bumi akan mempermudah Dragonfly saat terbang nanti. Nantinya Dragonfly akan menjelajahi Titan sejauh 175 km dengan waktu penelitian 2,7 tahun. Luas wilayah penelitiannya ini 2 kali lipat semua jarak penelitian yang pernah dilakukan di planet Mars. Wilayah-wilayah yang akan diteliti oleh Dragonfly adalah bukit pasir organik hingga kawah yang terbentuk dari tabrakan asteroid, di mana terdapat air cair dan material organik kompleks yang merupakan unsur utama perkembangan sebuah kehidupan. Dragonfly akan menjadi wahana antariksa pertama yang menerbangkan seluruh instrumen sains ke tempat-tempat lain untuk meneliti komposisi material di permukaan Titan. Instrumen sains yang dimilikinya akan mempelajari sejauh mana perkembangan kimia prebiotik di Titan, dan juga meneliti sifat atmosfer, permukaan, dan lautan bawah tanah. Misi ke Titan. Sebelumnya NASA pernah mengamati Titan dengan misi Cassini, dan Titan sudah pernah dikunjungi oleh robot Huygens pada tahun 2005. Pada saat itu, Huygens memiliki misi untuk mengumpulkan data selama beberapa jam di atmosfer Titan. Dan Huygens sempat berjalan di permukaan Titan selama 90 menit. Memang waktu penelitiannya sangatlah singkat, tapi data yang didapatkannya terus dilaporkan ke NASA selama waktu penelitiannya. Dengan adanya misi Dragonfly ini, diharapkan NASA akan mendapatkan lebih banyak data mengenai unsur-unsur Titan ini. Dan tentunya, misi Dragonfly ini memanfaatkan informasi yang telah dikumpulkan pada misi Cassini. Tapi, dari banyaknya planet yang ada di tata surya, kenapa Titan yang dipilih sebagai tujuan dari misi ini? Titan yang merupakan satelit terbesar planet Saturnus ini berukuran lebih besar dari planet Merkurius.
saat mengorbit Saturnus, jaraknya 1,4 miliar kilometer dari matahari. Sekitar 10 kali jarak bumi dan matahari. Dengan letaknya sangat jauh dari matahari, suhu permukaan Titan menjadi sangat rendah, yaitu sekitar minus 179 derajat Celcius. Dengan tekanan permukaannya 50% lebih tinggi dari bumi. Well, Titan ini bisa dibilang sebagai salah satu objek antariksa yang cukup menarik karena sungai, lautan, dan bahkan bahan organik di sana sangat banyak. Dan hal itu menjadi cukup menarik karena para ilmuwan ingin mencari tahu apakah sebenarnya ada kehidupan di sana atau tidak. Seperti yang kita ketahui bahwa Titan ini sangat mirip dengan bumi dalam beberapa aspek, seperti atmosfernya yang terdiri dari nitrogen. Yang membedakan, Titan memiliki awan dan hujan metana. Di Titan, sungainya terdiri dari metana cair yang artinya suhu di sana sangatlah dingin. Tapi walaupun demikian, hal ini tidak menghentikan NASA untuk dapat menjelajahi satelit yang satu ini. Karena para ilmuwan yakin penelitian pada Titan dapat memberikan petunjuk bagaimana awal terbentuknya kehidupan di bumi dan bagaimana kehidupan di bumi bisa terjadi. Kesimpulan. Hingga saat ini, ilmuwan kita masih semangat untuk mencari bukti adanya kehidupan di planet lain. Walaupun kehidupan itu bukan kehidupan manusia, tapi tetap saja apapun yang didapatkan dari setiap misi NASA dapat membantu kita untuk mengetahui bagaimana seluruh kehidupan di alam semesta ini dapat berlangsung. Dan misi Dragonfly ke Titan ini adalah salah satu bukti bahwa ilmuwan kita tidak berhenti pada penemuan saat ini saja. Well, tapi semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak juga pertanyaan baru yang muncul. Emang ya, manusia itu kepo. Tapi ngomong-ngomong, misi ini masih akan dilaksanakan dalam beberapa tahun lagi. Semoga saja misi ini dapat berjalan dengan lancar, jadi kita bisa segera mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi mengenai alam semesta, terutama Titan. Karena sampai saat ini, masih banyak sekali pertanyaan seputar astronomi yang masih belum bisa dijawab. Oke, sepertinya sekian dulu video mengenai misi Dragonfly ini. Jangan lupa like dan share videonya, dan silakan koreksi kalau ada informasi yang kurang tepat. Anyway, kasih tau bicara ya, topik apa yang ingin kita bahas selanjutnya, oke? Sekarang kita mau pamit undur diri dulu. Tetap stay tune di channel ini, and see you on the next video.